yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Abu Dawud, dari seorang yang bernama Katsir bin Qais. Katsir bin Qais. Kata beliau, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Aku suatu ketika sedang duduk bersama Abu Darda di masjid di kota Damaskus. Mana itu? Suriah. Abu Darda ini sahabat Nabi. Fa'atahu rajulun. Kemudian datang seorang lelaki. Faqala ya Abu Darda. Laki-laki ini langsung berkata, wahai Abu Darda. Rupanya tahu ini sahabat. Ataituka minal Madinah. Aku datang dari Madinah. Coba. Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kotanya Nabi. Dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Berapa itu perjalanan waktu itu? Jauh, yang jelas ribuan kilometer mungkin ya. Madinah ke Mekah saja itu sekitar 400-450. Ini ke Suriah. Aku datang kepada engkau, ya. Li haditsin balaghani annaka tuhadditsu bih anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin mendapatkan satu hadis yang aku dengar engkau itu mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa orang ini, datang-datang jauh-jauhnya cuma untuk dapat satu hadis. Dan kemungkinan lelaki ini sudah mendengar juga hadis itu, tapi ingin ketemu langsung Abu Darda yang mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama jaa bika tijaratun. Abu Darda bertanya, apakah tidak engkau itu datang karena urusan perdagangan? Kalau sekalian bisnis. Kata lelaki ini, enggak ada dagangan bawa ke sini. Kalau sekarang kan kadang jamaah haji saja sambil bawa dagangan. Ada yang nitip rokok. Ya, ingin jualan rokok di sana. Mahal di sana katanya. Ya, jamaah-jamaah dititipin. Laki-laki ini ndak murni itu ingin ketemu Abu Darda. Wala jaa bika ghairuh. Tidak juga yang lain itu menjadi alasan engkau datang ke sini. Adakah alasan lain? Apakah kalau ingin menikah kah, ingin apa, ingin jalan-jalan, ingin pelesiran? Kata dia, lah, ndak. Aku datang dari Madinah ke sini. Ini cuma untuk ketemu engkau karena engkau katanya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa dulu itu. Orang untuk dapat ilmu jauh-jauh datang. Sekarang ini kita ya, kalau kita misalnya dapat warisan itu 20-30 miliar, kira-kira kita datangi aja ya, ke Amerika kah, kemana kah, kita bela-belain. Tapi ini ilmu hadis Nabi, ini warisan Rasulullah. Kita mendatangi sedikit saja kadang berat. Yang kita dapatkan padahal bukan hanya satu hadis, bisa lebih banyak yang didapatkan. Tapi kadang males. Kalau dapat duit jauh-jauh didatangi. Nah ini mungkin agak kurangnya kita dibandingkan para sahabat dahulu. Jauh datang ribuan kilometer, tidak pakai pesawat, tetapi semata-mata ingin mendengar hadis langsung dari mulut orang yang mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa dia menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi pas ini cocok hadis. Tentunya Abu Darda ini hadisnya banyak yang beliau hafal dari Rasul. Ya, hadis ketika beliau dengan Sayyidina Salman Al-Farisi itu ada, riwayatnya banyak. Tapi beliau ketika melihat orang ini, beliau sampaikan hadis ini yang bersesuaian dengan kondisi dari orang tadi. Ini jauh-jauh datang, beliau sampaikan hadis ini. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Dan sesungguhnya malaikat itu betul-betul meletakkan sayap-sayapnya. Apa istilahnya itu? Ibarat
menaungi ini orang-orang yang nuntut ilmu. Tapi ini maknanya adalah majaz, maknanya kiasan, yakni majazan anit tawadhu' ta'ziman li haqqihi. Jadi ini malaikat memuliakan maksudnya, bukan kemudian sayapnya itu betul-betul ditutupkan ke kita. Saya tidak bisa bernapas itu. Ya, diangkermi kalau kata kalau ayam itu kan di situ sayapnya meliputi anak-anaknya. Jangan dibayangkan begitu. Ini majaz kiasan, yakni malaikat betul-betul mengagungkan, memuliakan orang yang menuntut ilmu. Ridwan li talibil ilm. Dia senang, ya, malaikat itu senang, ridha dengan orang yang menuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu ma fis samai wal ard. Dan sesungguhnya penuntut ilmu itu siapa yang di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepadanya. Jadi yang pertama tadi Allah mudahkan jalan ke surga. Yang kedua ditakzimi malaikat, disenangi malaikat. Jadi nggak usah takut kepada gangguan jin atau gangguan apa, karena nuntut ilmu malaikat itu senang. Dan tiap diri itu ada malaikat penjaga. Apa di dalam surah apa itu? Was-sama'i wat-thariq in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi setiap jiwa, setiap nyawa itu ada malaikat yang menjaga. Yang jumlahnya sebagian ulama mengatakan ada 4, depan, belakang, kiri, kanan. Ada yang mengatakan lebih, dan itu bergantian siang dan malam. Bisa dilihat di dalam surah Ar-Ra'd. Kalau nuntut ilmu dijaga betul-betul, malaikat senang. Kemudian memintakan ampun siapa yang di langit dan di bumi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hattal hitani fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut, ikan yang ada di sungai, di air. Di dalam riwayat yang lain fi jawfil ma, di dalam dasar laut, di dalam dasar air itu ikan-ikan ikut mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Di dalam riwayat Abu Dawud termasuk kepada orang alim. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Redaksi yang lain di riwayat yang lain. Kalau yang tadi itu kepada penuntut ilmu, yang ini kepada orang alim yang ngajar termasuk. Kenapa kok sampai ikan memintakan, mendoakan, memintakan ampun? Salah satu penjelasan itu adalah penjelasannya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Beliau katakan ikan itu ikut berhajat kepada orang yang nuntut ilmu, karena dengan ilmu itu mereka tidak akan menyakiti ikan. Alam itu tidak akan rusak kalau memang orang yang alim itu mengamalkan ilmunya. Coba kita sekarang itu. Kadang ikan itu jadi main-mainan, dimakan juga enggak, dijadikan main-main aja. Diunjunin, imbah dapat kesakitannya dilepas lagi. Menyiksa. Rusak alam gara-gara apa? Enggak pakai ilmu. Mestinya kalaupun ada kerusakan, itu kerusakan untuk diambil ada manfaatnya. Tapi ini kadang tidak. Mencemari lautan, mencemari sungai dan sebagainya. Itu kata Imam Syekh Nawawi Banten. Kenapa itu jadi makhluk di darat dan di langit itu mendoakan penuntut ilmu? Karena dengan ilmu itu alam akan menjadi baik. Ini sama seperti di dalam surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia. Maksudnya apa? Para ahli tafsir katakan bisababi dzunubihim wa ma'asihim. Disebabkan oleh dosa-dosa mereka dan maksiat yang mereka lakukan. Nah, orang nuntut ilmu itu kalau ilmunya diamalkan, tentu akan menjauhi dosa, menjauhi kemaksiatan, dan itu akan menjadikan perbaikan bagi alam semesta. Penyebab rusaknya alam ya maksiat itu. Maksiat dalam hal ekonomi merusak kehidupan ekonomi. Maksiat dalam pengelolaan sumber daya alam merusak alam. Yang menikmati segelintir orang, yang merasakan susahnya banyak orang. Di Mataraman itu ada yang kemarin jadi berita itu. Sekolahan itu dikeruk batu bara di belakangnya.
Yang ada di mana? Satui sampai sekarang itu sudah berapa tahun itu? Jalannya ambruk nggak bisa diperbaiki. Kita bolak-balik ke sana beberapa waktu lalu masih diputar itu jalannya itu. Ya, mutar jauh, jalan gerunjal-gerunjal gitu, gerunjal-gerunjal. Ya, berlubang-lubang itu. Ya memang ada gunanya juga, jadi nggak ngantuk kalau di situ. Yang tertidur jadi bangun. Ya kalau di situ lewat 5 kali aja mungkin lemak juga bisa berkurang di situ. Jadi ilmu itu begitu, kalau memang diamalkan itu membuat kehidupan mudah, kehidupan itu menjadi baik, insya Allah begitu. Karena itulah ikan-ikan itu pun juga ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu dan orang alim. Kemudian kata Abu Darda meriwayatkan hadis ini, wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya kelebihan orang alim di antara orang abid. Orang alim dengan ahli ibadah itu kelebihannya adalah kafadlil qamari 'ala sairil kawakib, seperti keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Jadi orang alim dengan orang ahli ibadah, abid padahal dia ahli ibadah, tapi tidak alim, nilainya beda. Sholatnya aja kadang beda. Di dalam hadis itu kan dikatakan Rasulullah menyebut sholat seseorang itu pahalanya bisa beda-beda. Yang dapat 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya dari apa yang dia lakukan sholat itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kekhusyuan, sesuai dengan kadar pemahaman dia ketika di dalam sholat itu. Biqadri ma'aqila minha, perenungannya. Jadi bisa jadi sholat kita sama saja, waktunya sama-sama menghabiskan 5 atau 10 menit, pahalanya bisa beda jauh. Kita sama-sama memberi nafkah kepada keluarga, duitnya bisa jadi sama habisnya, tapi yang satu, yang alim, dia sadar dengan ilmunya, punya kesadaran spiritual bahwasanya yang dia nafkahkan ini dalam rangka melakukan kewajiban, itu dapat nilai yang besar seperti pahala sedekah. Sementara yang lain menafkahi keluarga habis duit begitu saja, tidak dapat apa-apa. Yang dapat itu hati kadang merasa bayar lagi mengeluarkan duit itu hati berat, karena tidak ada ilmunya tadi, atau ada ilmunya tahu tapi tidak bisa ngamalkan. Sementara orang yang ngerti ilmunya, dia bisa amalkan, dia bisa lapang dada itu, menafkahi keluarga itu lapang. Dan yang kedua, dia dapat pahala sedekah, bahkan pahala wajib, karena menafkahi keluarga itu wajib. Sama-sama mohon maaf berhubungan seksual, satunya bisa dapat pahala banyak, satunya enggak. Jika ada riwayat Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan, sesungguhnya aku ini menikahi wanita yang enggak aku sukai, dan aku melakukan itu, hubungan itu dalam kondisi tidak senang, tapi itu kulakukan dalam rangka aku ingin agar berbanyak-banyakan umatnya Rasulullah. Kelak kalau ada lahir anak yang kemudian membawa kebaikan, menambah bumi ini dengan orang-orang soleh. Coba motivasinya Khalifah Umar begitu, tidak minum yang macam-macam dah. Kadang orang itu melakukan itu dalam rangka apa? Mengejar kenikmatan semata. Beliau enggak, kadang lagi enggak pengen. Jadi niat apapun kalau ada ilmunya, insya Allah bisa jadi ibadah. Mesti tidak senang ya, tapi ini hak istri, menyenangkan dan sebagainya itu bisa dilakukan. Karena apa? Alim. Sehingga wajar kata Rasulullah di sini, keutamaannya seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Lihat saja saat purnama, bintang-bintang yang lain nggak begitu kelihatan. Kemudian kata beliau, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tidak mewariskan harta. Ini yang kemudian jadi sengketa ya, dengan antara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan putri Rasulullah Fatimah
radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata Abu Bakar, Nabi itu tidak meninggalkan warisan, sementara putri beliau itu memahaminya ada warisan Rasul. Itu jadi problem, walaupun akhirnya selesai dengan baik karena tidak ada kecintaan terhadap dunia. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, putri beliau Aisyah saja juga tidak dikasih warisan Rasul karena Nabi tidak mewariskan. Tapi keluarga Rasul termasuk putri-putri beliau itu dijamin kehidupannya oleh para sahabat. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, itu banyak mengeluarkan harta untuk menghidupi kehidupan ahlul bait, ya. Bukan dari jalur waris tapi dari jalur tadi itu pemberian para sahabat, termasuk peran negara. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma, sesungguhnya Nabi, para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu. Jadi saya katakan tadi, kalau kita dapat warisan duit, kita bisa cari, kita bisa ambil, kita berjalan jauh, kita mau. Tapi warisan Rasul, kita mengaku cinta kepada Rasul, kadang kita tidak mau ngambil warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman akhadahu akhadha bihawdhin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan tadi, yakni warisan ilmu tadi, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat banyak dibandingkan dengan harta. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini hadis yang cukup panjang, banyak pelajaran yang bisa kita ambil tadi, mulai dari semangatnya sahabat mencari hadis, berjalan jauh, kemudian fadilah menuntut ilmu. Tinggal pertanyaannya, bagaimana bisa dapat fadilah itu? Kenapa sekarang banyak orang nuntut ilmu, banyak sarjana, ya, banyak doktor, bahkan ada satu orang yang gelar doktornya 7, gelar profesornya bisa 3. Tetapi kenapa kondisi masyarakat seperti sekarang? Salah satunya saya melihat ini hal yang paling mendasar bagi penuntut ilmu yang mesti dibenahi, termasuk di dalam pendidikan baik negeri maupun pendidikan umum, pendidikan agama, itu adalah faktor motivasi. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman," siapa yang mempelajari suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang dia ilmu itu dipelajari, dituntut semata-mata untuk meraih wajah Allah, meraih keridhaan Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Yang dia itu tidak mempelajarinya kecuali untuk meraih secuil bagian dari dunia. Jadi ini ilmunya sebetulnya ilmu sudah benar. Ilmu itu mestinya dipelajari untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, tetapi justru dia gunakan untuk dapat secuil kehidupan dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapati harumnya bau surga pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Syekh Su'aib Al-Arnaud, sanadnya hasan. Jadi kalau belajar itu niatnya hanya dapat secuil dunia. Dunia walaupun banyak itu sebutannya secuil karena dunia itu sedikit. Dalam hadis itu seperti orang masukkan jarinya ke laut, kemudian diangkat. Yang tertinggal di jari itulah dunia. Sudah sedikit, sebentar lagi, sebentar dibandingkan dengan negeri akhirat. Kalau menuntut ilmu sudah capek-capek, ini yang tidak dibenahi sejak awal rusak. Itu jadi ulama yang akhirnya justru membuat masyarakat menjadi bingung, rusak. Itu yang kata dalam sebuah qaul dikatakan itu adalah tanda matinya hati. Apa itu kata Abdullah bin Mubarak? Tolabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amal akhirat. Itu tanda matinya hati. Matinya hati begitu. Jadi pertama motivasi ini, bukan yang lain. Sekarang kita bisa lihatlah, kadang ilmu tidak penting, yang penting ijazahnya. Betul enggak, Pak?
Sehingga kadang bayar, yang penting bayar dapat ijazah, enggak usah kuliah, enggak usah apa. Makin banyak punya duit, makin banyak punya kekuasaan, makin mudah dapat ini gelar itu. Kayak zaman feodal aja. Jadi gelar-gelar, kalau dulu gelarnya Raden, apa Ngabehi, macam-macam gelar itu. Sekarang gelarnya ya semacam-macam. Tidak penting urusan ilmu dapat apa enggak, bayar orang atau enggak untuk jadi joki, yang penting dapat gelar. Bahaya, ini bahaya. Kalau dibiarin rusak, makin rusak. Sudah dapat ilmu, yang dapat ilmu juga nggak dipakai ilmunya itu. Baik itu ilmu-ilmu sains, termasuk juga ilmu-ilmu agama apalagi. Ya. Kalau ilmu sains misalnya ada metodologi penelitian, mestinya ada ketika mau bikin kebijakan itu ada namanya penelitian kebijakan. Lihat ini program ini gimana, teliti dulu, baru kemudian disimulasikan, kalau bisa disimulasikan, baru kemudian bisa dijalankan. Ini kan enggak kadang. Sehingga yang terjadi ya kadang pembangunan itu, kata orang Jawa, ceh-ceh duit. Habis duit banyak tapi enggak menghasilkan apa-apa. Bangun jalan kadang juga begitu. Di dalam urusan kemiringan itu kan ada ilmunya, ada itu kemiringan jalan. Ada ilmu fisikanya, kalau belokan segini, miringnya kemana, kecepatan berapa maksimal dengan kemiringan itu ada ilmunya. Ketika itu dilanggar itu ya kadang sering terjadi kecelakaan, karena belok ke sini miringnya ke sana. Saya kalau mau belokan dari sana itu, arah di Masjid Agung itu hati-hati itu harus pelan-pelan. Kalau kecepatan agak lebih itu mau nggak bisa belok itu. Bisa kecelakaan itu, sering kecelakaan karena itu antara kecepatan dengan kemiringan tidak sesuai. Itu padahal cuma ilmu fisika, anak SMA juga tahu. Kalau ngerti fisika tahu itu, cara ngitungnya ada. Ilmu tentang ini fluida, air itu pergerakannya berapa, kecepatannya berapa, debitnya berapa. Kalau mau bikin saluran air ini berapa kemiringannya, luasannya berapa supaya nggak banjir. Itu ada ilmunya. Nah, orang-orang barat itu kadang yang nggak ngerti Islam dipakai sehingga mereka santai-santai aja untuk urusan itu. Kita kadang enggak, yang penting ada ditabuk sudah. Entah larinya kemana air itu ya, antara penampang jalan dengan debit air berapa drainasenya kadang enggak cocok. Itu masalah ilmu. Ilmu umum aja enggak dipakai itu bikin kehidupan kadang sulit. Hujan sebentar sudah banjir di jalan itu. Apalagi ilmu agama. Kalau ilmu agama itu yang kelihatan terusak itu nanti jiwanya. Yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa hajatun wal hajah ila syariah asyaddu minal hajah ila tanafus, di dalam kitab Miftahu dari Sa'adah. Kebutuhan manusia terhadap hukum syariat, terhadap penerapan hukum syariat itu lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap bernafas. Fadlan anit ta'am wasyarab. Terlebih lagi kalau dibandingkan terhadap makan dan minum. Kalau ilmu-ilmu umum tadi tidak dipakai itu ya kadang yang begitulah, rusak-rusaknya itu ya paling banjir, paling kecelakaan. Tapi ketika ilmu syariah ini tidak dipakai ya, yang tadi lebih dibutuhkan daripada sekedar bernafas. Kenapa kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim? Karena kalau tidak bernafas, tidak makan, tidak minum, resiko terbesarnya mati. Resiko terbesarnya mati. Tapi ketika hidup tidak diatur dengan hukum syariah, maka rusak dua-duanya. Rusak secara fisik, kita bisa melihat banyaknya kasus bunuh diri ya, di negeri-negeri kapitalis. Di Amerika itu bisa 40-an ribu per tahun, Jepang itu bisa 30 ribuan, Indonesia sekitar 10 ribuan bunuh diri. Itu kan terusak secara ini ya, secara orang bunuh diri itu kan nggak ada ceritanya bahagia bunuh diri, enggak. Itu pasti bermasalah. Masalahnya bisa jadi karena urusan yang sebetulnya sederhana, tapi dibikin bermasalah. Kenapa bisa begitu? Ilmu tadi, ilmu tidak dipakai. Hukum syariat untuk ngatur secara individu tidak dipakai, untuk sistem tidak dipakai.
Jadi ini penting, mulai awal itu diniatkan untuk ilmu itu untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala, menghilangkan kebodohan dan seterusnya. Terus yang kedua, ilmu itu mesti disertai dengan rasa khasyah, rasa takut. Kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, khairu ilmin maka natil khasyah ma'ahu. Sebaik-baik ilmu itu kalau dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Khasyah itu takut yang disertai dengan ilmu. Maka dikatakan dalam Al-Quran apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Jadi ilmu yang mendatangkan rasa takut, takut untuk melanggar aturan Allah, takut untuk bagaimana kalau Allah itu tidak ridho. Fal ilmu in qaranathul khasyah falaka. Maka ilmu kalau dibarengi rasa takut itu maka itu menjadi manfaat bagi engkau. Wa illa fa'alaika. Tapi kalau tidak dibarengi rasa takut, maka itu menjadi bencana bagi engkau. Jadi ilmu tadi fadilahnya banyak, tapi barengi dengan niat yang baik, barengi dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling penting juga itu adalah ilmu apa yang dimaksud di dalam hadis ini. Ilmu apa? Maka kalau kita lihat penjelasan para ulama, ilmu yang dimaksud di dalam hadis itu mencakup 3 hal. Pertama itu adalah ilmu yang menjadi kefarduan kita, ilmu-ilmu syariah. Di antaranya apa? Di antara ilmu itu adalah bagaimana memperbaiki akidah kita, i'tiqad kita. Ini jenis pertama, ilmu akidah. Sehingga pikiran apa yang kita yakini itu betul. Ini awal bagi orang ketika sudah balik mesti mengerti ini. Perkara keimanan. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan untuk memperbaiki aktivitas ibadah kita, ilmu fikih. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki akhlak kita. Sebagian orang menggolongkan ke ilmu tasawuf, yakni perbaiki hati-hati kita ini. Karena fikihnya sudah betul, nanti ada rasa ujub, rasa riya, nggak ikhlas dan sebagainya, itu rusak juga amal kita. 3 ilmu itu wajib. Yang itu kemudian disebut dengan istilah tsaqafah, ya, tsaqafah Islamiyah, yakni al-ma'arif, pengetahuan-pengetahuan allati kanat al-aqidatul islamiyatu sababan fi bahtsiha. Pengetahuan yang akidah Islam itu menjadi sebab dalam membahasnya. Ini yang menjadikan umat Islam dulu itu bangkit. Karena akidah, karena iman itu akhirnya mereka membahas ilmu. Ilmu didasari iman. Bahkan sampai kemudian ya merembet ke ilmu-ilmu astronomi, ilmu tentang biologi. Itu karena apa? Dorongan akidah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia itu diciptakan. Muncul ilmu biologi, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Baca itu, coba direnungkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, betul-betul ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya pikiran. Orang mikirkan, para ulama mikirkan itu. Jadi motivasi belajar astronomi itu, motivasi belajar biologi dan seterusnya itu karena iman dulu, karena iman. Tsaqafah Islamiyah itu yang langsung apa? Akidah Islam menjadi sebab adanya pembahasan itu. Sama ada sawaun akanat hadzal ma'arif tatadammanu al-aqidatal islamiyah. Baik pengetahuan itu mencakup atau mengandung bahasan akidah Islam, ya, dan membahasnya seperti ilmu tauhid. Ini masuk ilmu yang wajib dipelajari ini, karena landasannya adalah akidah. Atau yang kedua, dibangun di atas akidah Islam, ya, seperti ilmu fikih, ilmu tafsir dan ilmu hadis.
Sehingga kalau kita belajar mestinya ini hal-hal pokok ini, tauhid, fikih, tafsir dan hadis. Atau ilmu yang tadi yang kita masuk dalam pembahasan di hadis tadi, yang diwajibkan kalau kita mau memahami Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yakni seperti ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang kalau kita lihat Al-Azhar itu membaginya dua ilmu itu. Yang pertama adalah ilmul maqasid, ya, ulumul maqasid, ilmu-ilmu yang itu tujuannya yang untuk dipelajari yaitu yakni tauhid, fikih dan akhlak serta tasawuf akhlaki ya. Ini yang pertama, itu tujuan belajar itu ke situ harusnya. Sehingga kalau tidak ngerti itu bahaya kita. Kemudian yang kedua, ulumul wasail, ilmu-ilmu alat. Apa ilmu alat itu? Pertama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 12 cabang. Nahwu, shorof, baru 2. Balaghah, nanti ada ilmu arud dan seterusnya itu. 12 cabang ilmu bahasa Arab itu. Itu ilmu alat. Kemudian ada ilmu akliyah, usulul fiqh, usulul tafsir, usulul hadis, ya, mustalahul hadis. Kemudian mantik dan sebagainya. Ini ilmu alat. Karena apa? Belajar fikih kalau tidak ngerti usul fikih ya bisa. Tapi nanti jadi masalah ketika beda pendapat. Apalagi bahasa Arab juga tidak dipelajari. Sahabat aja dulu beda pendapat terkait misalnya anak perempuan ini menghijab ahli waris yang lain tidak. Para ulama yang lain itu mayoritas mengatakan ada anak laki-laki maupun perempuan, maka saudara si mayit tidak dapat warisan, terhijab oleh anak. Karena walad itu menghijab. Tetapi ada sahabat seperti Abdullah bin Abbas itu mengatakan kalau anak perempuan itu enggak menghijab. Jadi kalau anak perempuan tidak bisa disebut walad. Sehingga kalau punya anak perempuan, saudara itu masih dapat. Nah ini beda pendapat karena apa? Karena urusan bahasa Arab. Nanti bicara kayak kurban ini wajib apa enggak? Beda pendapat juga. Salah satunya apa? Karena ilmu hadis. Satunya menganggap yang siapa yang punya harta, kelapangan, kelebihan harta enggak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu difahami hadisnya bisa diterima enggak itu? Sebagian ulama mengatakan itu mauquf, enggak sampai ke Rasul. Sebagian memakai hadis itu untuk hujjah. Itu di usulul hadis. Nah, ini ilmu alat yang dapat hasilnya itu di fikih nanti. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu-ilmu yang mestinya kalau kita tadi semangat menuntut ilmu, kita pelajari itu, kita urai satu-satu. Ya. Kalau di majelis taklim diprogramkan itu bagus. Jadi ini tauhid, fikih, akhlak atau tasawuf misalnya. Tapi pilih tasawuf itu macam-macam juga. Ada tasawuf yang sifatnya akhlakiyah, memperbaiki akhlak saja. Ada yang filsafat, nah itu jauhi kalau yang itu, yang filsafat. Bahasa Arab, ya, cuma kadang problemnya ketika ilmu-ilmu ini diajarkan dalam majelis begini bisa sepi, tidak ramai. Sehingga kita niatkan pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk nuntut ilmu itu, ya. Baik itu ilmu maqasid maupun ilmu wasail.